Bab namamu Haleluya, kami menyembah. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. In this morning, God, we come to your presence and tell how much we love you, Lord. In this morning, God, we come to your presence and we thank you, Lord. Oh, for everything that you have done in our daily life. Hallelujah. Thank you, God, for your mercy, for your kindness, for your goodness. Hallelujah. Kami menyembahmu yang maha kudus. Bagimu segala kemuliaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, kami menyembah, kami tinggikan menyembahmu sembahmu sembahmu sebab namamu Bapak, kami bersyukur pagi hari ini untuk semua anugerah dan kesempatan yang Kau bentangkan di depan kami. Sungguh Tuhan, sebuah kesadaran bahwa without you in our daily life, all of us are nothing. Tuhan, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Engkau adalah pemilik kehidupan ini, Tuhan, yang sudah membentangkan jalan di depan kami, dan hanya melalui dan oleh Engkau kami dapat memahami semua realita dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami percaya iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Dan renungan pagi dapat menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Shalom, selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk sebuah kebenaran praktis yang ingin saya bagi, ingin saya share di hari ini bagi kita, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini renungan singkat saya berjudul Mengenal Waktu Allah Melawat Kita. Nah, Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat peristiwa kita sedang memasuki masa-masa Adventus Natal untuk nanti jelang Natal pada tanggal 25. Tapi ada sebuah pelajaran penting dalam Yohanes 1, di situ ayat 11 berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menolak dia. Nah, kata menolak di sini tidak menerima, tidak menerima Yesus, menolak Yesus ada alasan sampai mereka tidak menolak Yesus. Nah, di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata bahwa my people is perish because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan Allah. They didn't know about the season. Mereka tidak punya pemahaman bagaimana musim-musim Allah melawat mereka. Bahkan kalau kita melihat juru selamat yang datang inkarnasi pribadi kedua dari una substantia tres personae, Yesus Kristus itu
hadir inkarnasi dalam rupa morfe manusia, itu tidak banyak yang mengetahui tentang dia. Hanya para gembala, Maria, Yusuf, para gembala, dan kemudian orang-orang Majus yang mengetahui tentang saat season di mana Allah datang melawat umatnya. Nah, hanya sedikit orang saja yang punya pengertian. Hanya sedikit orang saja punya pemahaman. Kemudian dalam Lukas pasal 2 kita dapat melihat di situ bagaimana Simon, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mengetahui waktu-waktu di mana Allah melawat bangsanya. Dan ada sebuah momen di situ yang dalam bahasa Latin dibilang non dimitis. Simon pulang setelah Simon meninggal, Simon kembali kepada Bapa setelah Simon mengalami perjumpaan secara ilahi, ya, divine meeting, encounter with God dengan pribadi Kristus. Waktu itu dalam rupa morfe itu masih bayi, tetapi dia bertemu dengan Sang Juru Selamat yang akan membebaskan bangsanya. Nah, sahabat, mari saya membuka ada beberapa hal penting sekali berhubungan dengan knowing the God season ini, untuk mengetahui saat-saat dan waktu. Karena itu kita harus mempunyai kecerdasan roh untuk memindai, melihat segala situasi di around us, di sekeliling kita. Nah, kalau kita melihat pertama Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang mengasihi melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Nah, mari kita lihat ada beberapa poin. Kita lihat situasi di dunia ini, kita melihat sehingga kita dapat mengerti the God momentum, the God season dalam hidup ini. Ada beberapa ayat yang penting sekali yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, kita dapat melihat di dalam 1 Tawarik 12 ayat 32. 1 Tawarik 12 ayat 32, firman Tuhan berkata, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala dengan saudara-saudaranya di bawah perintah mereka. Nah, Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita dapat melihat bahwa dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, they have a good understanding untuk mengetahui apa yang harus diperbuat. Orang punya pengertian untuk mengetahui saat-saat berbuat. Nah, ini seperti Hosea 4 ayat 6 itu, my people is perish because they have the knowledge of God. Karena itu kita harus punya pengetahuan yang memadai, tidak saja secara teologis, tapi juga ada experience, pengalaman ilahi, pengalaman berjalan, pengalaman seiring dalam perjalanan kehidupan kita facing the difficult season, di mana kita dalam situasi sulit, situasi yang ketegangan di dalam kehidupan kita, namun di situ kita dapat melihat karya Allah. Nah, perlu sekali orang Kristen tidak saja menjadi orang Kristen yang teoritis, fulfill with many understanding about God, teologi, tetapi juga punya pengalaman divine experience, encounter with His power, encounter with His personal, encounter with His love. Nah, ini yang penting sekali. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa Bani Isakar itu orang-orang yang mempunyai pengertian. Saya percaya bahwa tipologi Bani Isakar ini menjadi sebuah tipologi di mana orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen, gereja mempunyai understanding. Karena memang gereja harus punya understanding. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah kota, di kota itu gereja ada sebagai sebuah eklotoi, penjaga kota di situ. Jadi kita bisa melihat wajah kota itu, di situ ada peran spiritual di mana gereja berdiri untuk menjadi intercession, menjadi membawa penengah antara Allah dan manusia, membawa mereka pensyafaat di kota. Nah, di sini kita melihat orang-orang Isakar ini, mereka punya pengertian yang mengerti tentang waktu. They know about the season is the most very important in the King David army. Mereka ada di dalam ketentaraan Daud. Nah, mereka mengerti kapan berperang, musim, waktu, dan segala macam.
Nah, ini berbicara tentang skill, berbicara tentang pengetahuan yang mereka punya, mereka miliki, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Nah, kita melihat di sini Daud punya tentara. Kalau kita melihat dalam Tawarik itu, Daud punya Tawarik 12, kita menemukan bahwa Daud punya tentara-tentara yang terlatih dari kepala-kepala pasukan, komandan, triwira, dan lain orang-orang yang hebat, the most very excellent people. Tapi di sini kita lihat hanya satu suku yang punya pengertian yang baik, yang punya pengertian dan understanding yang baik untuk pasukan yang besar itu, dan hanya ada di suku Isakar. Satu suku ini mereka 200 orang kepala, itu mereka mengetahui saat-saat yang baik. Saya kagum sekali dengan firman Tuhan ini, bagaimana 200 kepala suku ini punya pengertian yang baik tentang saat-saat yang baik, waktu yang baik. Nah, dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11, Tuhan datang kepada umat kepunyaannya, milik kepunyaan, tapi mereka menolak dia. Mereka menolak. Tapi ayat 12 berkata, tapi yang menerimanya diberi kuasa. Nah, bayangkan orang Israel waktu itu, mereka sementara hidup di bawah vassal Roma, dicacat. Mereka mengharapkan sebuah pembebasan. Mereka mengharapkan Mesias, versi Mesiasnya mereka, bahwa Tuhan yang akan hadir datang itu Tuhan yang akan menyelamatkan mereka secara fisik, karena memang secara militeristik di situ kita melihat Yudea pada waktu itu di bawah pemerintahan jajahan Romawi sebagai sebuah vassal di situ. Nah, secara geopolitik di situ orang Yahudi waktu itu pada masa vassal itu mereka mengharapkan pemenuhan janji daripada nubuatan mesianik. Nah, janji nubuatan mesianik yang secara mayor kita bisa melihat ada dalam Yeremia, ada dalam Yehezkiel, ada dalam Yesaya, kitab-kitab nabi besar di situ ada. Mereka mengharapkan mesianik, tapi mesianik yang mereka harapkan, Mesias yang mereka harapkan itu Mesias yang versi mereka, yang dapat membebaskan mereka dari jajahan Romawi, yang dapat membawa mereka kembali supaya memiliki kebesaran seperti pada waktu Raja Daud dan juga pada waktu Raja Salomo. Tetapi mereka tidak memiliki, they didn't have a good understanding, divine paradigm tentang bagaimana season, waktu-waktu di mana mereka harus mengenal musim-musim di mana Allah hadir dan Allah melawat mereka. Saya percaya bahwa seseorang yang hidup pada sebuah kondisi rohani yang baik, dia akan mengerti karena deeply relationship with God, itu akan menghasilkan komunikasi yang baik. Kalau saya punya sebuah tulisan yang sensor tentang putri malu, sensor motorik. Jadi di situ kayak seperti putri malu, kita sentuh sedikit daunnya langsung katup. Itu sangat peka sekali. Nah, begitu juga dengan orang yang bergaul dengan intim dengan Allah, dia akan memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mengetahui apa yang perasaan Allah, waktu Allah. Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana suku Isakar ini mengetahui waktu-waktu yang baik. Jadi di dalam semua tentara itu hanya satu suku, one tribe. They know about the God season. They know about the good time. Waktu-waktu di mana Allah melawat mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana inkarnasi Kristus Yesus dalam rupa atau morpe manusia, Yesus yang adalah pribadi kedua dari una substantia tres personae, di situ Tritunggal, pribadi kedua dari Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia itu, banyak orang tidak mengetahui bagaimana. Memang nubuatan-nubuatan sudah tercatat di dalam Alkitab. Orang Israel membaca Torah itu. Mereka mengetahui bahwa ada Mesias akan datang untuk membebaskan mereka, tapi Mesias versi mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang mengetahui cuma para gembala, orang Majus, Yusuf, dan Maria. Hanya segelintir orang yang mengetahui kehadiran Yesus. Nah, ini penting, dan kita kalau baca dalam Lukas, kita akan menemukan bagaimana Simon yang mengalami nundimitis. Dia pulang kepada Bapa dalam damai sejahtera karena dia dijanjikan oleh Roh Kudus untuk bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus waktu bertemu dengan Simon masih dalam bentuk
bayi waktu itu, tapi itu divine ilahi bahwa dia adalah juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu yang pertama kita harus memiliki sensitivitas rohani. Nah, kalau kita punya kehidupan rohani dalam perjalanan kita yang erat dengan Tuhan, perjalanan-perjalanan rohani, maka kita ketika kita punya tidak saja memenuhi pikiran kita dengan berbagai teoritis, berbagai pengetahuan tentang Kristus, tentang Allah, tetapi kalau kita minim dalam pengalaman divine experiences with God, maka saya percaya pengetahuan itu tidak akan bersinergi dengan pelayanan, dengan pengalaman-pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa penting sekali untuk kita memiliki bagaimana encounter with God, bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with His power, encounter with His personal, mengalami perjumpaan dengan Allah, kuasa kasih-Nya, encounter with His love. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena itu satu, kita harus memiliki pengertian yang baik tentang waktu-waktu God season, di mana Allah melawat umatnya. Jangan sampai seperti yang dibahasakan dalam Hosea 4 ayat 6 bahwa my people is perished because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang season, bagaimana waktu-waktu Allah melawat mereka. Waktu juru selamat hadir saja dalam inkarnasi sebagai manusia, dalam rupa manusia, dalam Yohanes pertama ayat 11 bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak menerima dia. Karena itu is very important for us how to understand the God season, untuk mengerti waktu-waktu di mana Allah melawat kita. Nah, untuk supaya kita mengerti, memahami itu, maka kita harus membenamkan diri dalam kebenaran, membenamkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita penuh dengan pengertian. Nah, Roh Kudus akan mengurapi setiap kita yang melakukan pembacaan terhadap firman Tuhan. Karena memang iman timbul dari pendengaran firman Kristus Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pergaulan yang intens, relasi yang intens dengan Allah itu akan melahirkan keintiman, dan keintiman dari intimasi itulah, dari kedalaman keintiman kita dengan Allah itu, maka akan lahir visi. Karena itu visi, beban dalam pelayanan, dalam pekerjaan itu lahir daripada sebuah relasi, dan relasi dengan Allah yang dalam. Relasi yang dalam dengan Allah itu akan melahirkan beban-beban, akan melahirkan hal-hal yang baru dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh kasih karunia. Jadi yang pertama, kita harus belajar, learn from the Issachar tribe, how to understand the good times. Bagaimana belajar dari suku Issachar, bagaimana memahami dan mengenal waktu-waktu yang baik dari Allah. Yang kedua, kita dapat melihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Firman Tuhan di situ berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kitab Kisah Rasul ini menjelaskan bahwa Daud know the willingness of God and do the will of God. Daud mengenal kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada eranya dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17 itu kalau dijabarkan, itu bahwa dunia ini sedang lenyap dengan desire-nya, dengan gairah, dengan passion. Dunia ini, Bapak Ibu, dunia ini sementara menuju kebinasaan, itu pasti. Kalau kita melihat berbagai jenis varian teknologi yang dibuat untuk kenyamanan umat dan lain, dan hari ini kita melihat pola tingkah laku, moralitas, habit, humankind di sekeliling kita. Kita melihat dunia secara fisik, pembangunan dikerjakan, ya, tapi kita bisa melihat bagaimana degradasi dan penurunan moral daripada dunia. Dan hari ini kita melihat secara terang-terangan bagaimana orang-orang di western sana, itu kalau saya mau bilang itu sudah gaya binatang, will wets lah. Kita melihat di situ bagaimana dari dekat mereka menolak Allah. Mereka menolak Allah dalam sistem kehidupan sosial mereka, dalam sistem edukasi mereka, dalam sistem pemerintahan mereka. Bagaimana sudah ada homo perdana menteri, lesbi perdana menteri, gay,
Dan kita melihat dan terang-terangan mereka menolak Allah dalam semua ruang lingkup kehidupan mereka. They reject God. Nah, jadi hari ini kita melihat, bahkan kita melihat hal-hal di sekeliling kita. Kalau kita membaca Alkitab lalu kita melihat, kita mapping di sekeliling kita, kita melihat situasi sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya itu sementara menuju kebinasaan. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup. Itulah sebabnya Daud menjadi kesukaan Tuhan. Daud menjadi kesukaan Tuhan karena hatinya yang begitu luar biasa. Daud memiliki deeply relationship with God. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud have a big experience when he fall in the big mistake. Daud jatuh dalam sebuah kesalahan besar yang dia buat, yaitu dengan Batseba. Tapi Daud kembali bertobat dan kemudian dia mencari hati Allah. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Karena itu di hari ini kita pun dapat melakukan kehendak Allah pada era kita, pada zaman kita hari ini, zamannya industri 4.0, kita dapat melihat era 5G, berbagai kemajuan. Nah, di tengah-tengah situasi era yang seperti ini, apakah kita masih mengenal kehendak Allah? Apakah kita tahu tentang Allah? Apakah kita menerima pewahyuan dari Allah? Apakah kita kita mengenal kehendak Allah, hati Allah? Apakah kita masih punya passion, gairah kepada Allah? Itu most very important things yang harus kita tahu di tengah-tengah situasi sulit ini. Ya, jadi apakah Kristen kita sudah berkenan kepada Allah? Atau hanya Kristen KTP, Kristen administrasi? Tapi sebenarnya kita punya pengetahuan tentang Allah teoritis, tapi sebenarnya dalam praktek realita hari-hari kita ateis praktis. Nah, ini yang penting sekali kita pahami. Kita hidup di era kita. Mari kita catch the momentum, catch the fire. Kita menangkap waktu Allah. Kita menangkap momen ini, melihat kita hidup di era kita lalu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Daud melakukan kehendak Allah pada masanya. Dia berbicara tentang during his life, selama dia hidup, as long as his life. Bapak Ibu, dia melakukan kehendak Allah. Sekalipun ada di situ kesalahan yang dia buat, dia jatuh, tetapi dia kembali bertobat. Dia kembali mencari hati Allah dalam pertobatannya yang sejati, dan ini yang menyukakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di era kita, mari kita melakukan kehendak Allah. Kita ada di 2021, nanti kita akan masuk era industri 4.1 atau 4. Sekarang hari ini 4.1, 4.0. Mungkin akan bergeser, dunia akan semakin canggih dan maju dengan berbagai tools yang didesain. Tetapi apakah kita mengenal Allah dan kita melakukan kehendak Allah? Apakah kita masih mengasihi Allah? Apakah kita masih membaca Alkitab? Apakah kita masih berdoa? Apakah kita masih menginjil? Apakah kita masih memperkatakan hal yang baik? Atau kita hanya hidup hanya Kristen? Tapi sebenarnya kehidupan kita ateis praktis. It's a very, very important things for us to know about it, brother and sister in Jesus Christ. Haleluya. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Karena di dalam Wahyu firman Tuhan bilang, bertobatlah, engkau telah jatuh jauh. Jadi ternyata ketika orang yang tidak mengasihi Allah pun terkutuk dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk anatema. Wahyu berkata, jika engkau tidak mengasihi Allah, engkau telah jatuh jauh. Jadi itu berbicara tentang orang yang tidak lagi punya gairah, tidak lagi punya passion tentang Allah. Otaknya penuh dengan pengetahuan tentang teologi, tapi minim sekali pengalaman bersentuhan dengan Tuhan di dalam perilaku dan kehidupan hari-hari di saat-saat yang sulit dan situasi-situasi sulit. Dia tidak mengaktualisasikan kehidupan Kristen yang sesungguhnya di sosial dan masyarakat. Nah, ini yang penting sekali kita memahami hal ini dengan baik, saudaraku. Yang berikut kita dapat melihat dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Kita dapat melihat di situ adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh. Jadi situ Simon benar dan saleh. Pada waktu itu masa Simon hidup. Nah, hari ini apakah pertanyaan bagi kita memang sangat berat sekali untuk menjadi benar dan saleh. Tapi itu sebuah keharusan bagaimana Allah mengizinkan Simon dari
dari mungkin sejutaan orang lebih yang ada di Israel itu, hanya satu orang yang Tuhan pilih untuk bagaimana, satu orang yang Tuhan izinkan bagaimana dia bertemu dengan Yesus Kristus secara fisik jasmani, menggendong Yesus, melihat Yesus yang masih dalam rupa bayi itu, tapi dia bertemu dengan Sang Ilahi itu. Setelah dia bertemu dengan Sang Ilahi baru dia pulang. Ini ayat ini keren sekali. Jadi di sini ia saleh dan benar dan menantikan penghiburan bagi Israel. Dia tahu, he know about the God season, God visit Israel. Bagaimana waktu inkarnasi Allah itu dia paham sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kita harus mengetahui kalau kita melihat kembali peristiwa-peristiwa COVID-19. All of us still facing the pandemic COVID in this nation. Okay, right? Kita tahu itu, kita percaya, kita menerima. Tetapi apakah seringkali banyak orang terpaku? Memang ya ada beragam tanggapan, namanya media memblow up dan streaming dari berbagai pola pikir. Tapi saya pribadi saya tidak terlalu pusing. Artinya saya membaca informasi, harus berpikir, menimbang dengan baik. Tetapi yang saya tahu ketika situasi sulit ini ada, COVID ini ada, saya tahu bahwa ini situasi sulit ini bagian dari kehidupan, dan saya tahu ini peristiwa Allah ada dalam berbagai peristiwa hidup, bahkan ketegangan hidup, bahkan dalam berbagai peristiwa hidup, bahkan yang paling tragis di situ kita melihat. Saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi sulit ini Allah menolong dan Allah memberkati. Nah, ada hal-hal baru, yang pengalaman-pengalaman baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru, hal-hal yang kreativitas yang baru akan muncul dalam situasi sulit ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Simon benar dan saleh. Kata Ibrani benar dan saleh ini ya syadik, dia menjadi orang kudus. Nah, kekudusan itu adalah menyadari keberadaan Allah dalam hidup 24 jam penuh. Kalau kita dalam perjanjian lama, kekudusan itu tidak saja kekudusan ditandai secara psikis, secara fisik ya, jasmani. Nah, lihat, tetapi dalam perjanjian baru hati kita, ya, nurani, conscience kita, sunardesis kita. Nah, itu yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia benar dan saleh, menantikan penghiburan untuk Israel. Dan yang luar biasa, Roh Kudus ada di atasnya. Holy Spirit upon him. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di sini kita melihat Roh Kudus ada di atas kepalanya. Jadi dia dituntun oleh Ruach Adonai. Dia dituntun oleh Ruach Adonai. Ya, Roh Kudus di atasnya, dan telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkata, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari dan Holy Spirit is God. Bapak Ibu, di sini Roh Kudus berkata bahwa the God of Holy Spirit all to him, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Bahwa Simon tidak akan mati. Jadi artinya dia akan bertemu dengan Mesias baru dia pulang ke Bapa. Ini menjadi sebuah divine experience, example for all of us in this era. Harus menjadi sebuah contoh bahwa kita harus bertemu, berjumpa dengan Tuhan, mengalami encounter dengan Tuhan sebelum before we leave, sebelum kita meninggal, sebelum kita pulang. Nah, ini yang menjadi penting di era kita. Dan tidak akan mati, dan Roh Kudus mengurapi. Bapak Ibu lihat, Roh Kudus di atas kehidupan Simon. Ada bahasa Latin berkata non dimitis, biarlah aku pulang dalam damai sejahtera karena aku sudah bertemu Yesus. Karena pengharapan terakhir setiap orang rahasia ibadah itu adalah bertemu Yesus, meet with Jesus. Sudah selesai. Kalau seseorang sudah bertemu dengan Yesus, Simon bertemu dengan Yesus sebagai puncak dari pengharapan ilahi, puncak daripada pengharapan seluruh umat manusia. Dan dia pulang setelah dia bertemu dengan Yesus. Alkitab berkata kalau kita baca dalam Lukas pasal yang kedua 25 sampai sekian, di situ Simon berkata, biarlah aku pulang dalam damai sejahtera. Artinya Simon sudah bilang, cukup Tuhan, sekarang engkau boleh ambil aku, sekarang aku boleh pulang kepada engkau karena memang aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu sebagai puncak dari pengharapan Simon. Bahkan puncak dari seluruh pengharapan umat manusia harusnya seperti Simon, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Juru Selamat, mengalami Tuhan. Encounter with his power, encounter with his kind, encounter with his love, also personality. Nah, ini yang penting sekali. Setelah itu baru pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Yang berikut kita dapat melihat contoh yang terakhir itu, kita dapat melihat juga dalam Markus pasal 1 ayat 35, bagaimana Yesus menunjukkan sebuah keteladanan. In the early morning Jesus separated his own self from his disciple. Dan kemudian berdoa kepada Bapa. Dia adalah Allah 100%. Dia juga manusia dalam rupa manusia.
tapi dia menunjukkan sebuah kebergantungan kepada Allah. Dia menunjukkan contoh secara untuk dalam manusia itu, dia menunjukkan contoh, dia bergantung kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang berikut kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat yang kedua, bagaimana Mary so example for us in this era, bagaimana Mary was sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus told to her. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan terus mendengarkan. Ada kalimat yang penting, dan Yesus berkata, Yesus meresponi tindakan Maria di situ, dan Yesus berkata bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu agatos. Padanan dari kata agatos atau padanan dari kata agatos itu kalos, Bapak Ibu. Artinya kalos itu artinya baik secara hukum legal, baik secara pemandangan. Nah, Tuhan sementara membandingkan katakan di balik kata kalos ini, maka kita melihat Marta mencoba mencari perhatian Tuhan. Marta mencoba mencari perhatian Tuhan dengan semua tindakan psikis melayani. Yesus tidak marah. Yesus tidak marah, itu baik. Tetapi yang paling penting, momen yang penting adalah ketika Yesus hadir dalam rumah itu, ada yang paling penting adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan dia berfirman. Ini yang penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalos artinya baik menurut penampilan luarnya, lahirnya saja, tapi spiritnya payah. Tapi Maria disebut agatos, the best, bagian yang terbaik. Nah, kalos sama sekali tidak mengandung arti keberdayagunaan atau keuntungan. Kalos hanya baik menurut penampilan fisik, lahiriah saja, tapi spiritnya payah. Yang dipilih Maria berarti sesuatu yang baik dan menguntungkan, yang sangat berdaya guna, powerful. Tuhan berkata, jika engkau menggunakan waktu untuk menantikan aku duduk di dekat kakiku, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang baik dan berdaya guna. Nah, ini penting. Apakah kita meluangkan waktu kita meluangkan waktu kita, hari-hari kita, tidak saja bekerja, tapi juga bekerja, membangun relasi dengan lingkungan sosial, dengan keluarga, istri, anak, tapi juga kita menyiapkan waktu bagi Tuhan. Seperti Maria, ketika Yesus hadir dalam rumah itu, Maria mengenal bahwa kalau Yesus hadir di rumah saya, the most very important from him adalah firman-Nya, his words. Itulah sebabnya Alkitab berkata, but Mary was sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus says to her. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, tindakan yang dilakukan Maria ini adalah tindakan yang terbaik. Kata agatos tadi, sementara Marta kalos. Marta mencoba to attract attention of the Jesus Christ, perhatian Yesus. Yesus tidak marah, dia bilang oke saja, tapi menyusahkan diri. Jadi artinya kalau Maria melayani Tuhan, itu duduk di kaki Tuhan. Marta mencoba menarik dengan makan dan lain sebagainya, membuat melayani, itu tidak salah. Tetapi jikalau kita hanya sekedar melayani di gereja, menyibukkan diri dengan pelayanan, tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita tidak pernah mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidup. Mari kita belajar dari contoh Maria. Maria was sitting on the feet of Jesus Christ and keep to hear what Jesus says to her. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, sehingga kita dapat menangkap karena firman Tuhan itu begitu penting. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yesus berkata, Bapak Ibu, mari penting sekali bagi kita. Ada sebuah lagu yang paling saya suka. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Itu makan firman, Bapak Ibu. Orang kalau makan firman itu nggak bosan. Dengan makan firman, dalam pengertian makan firman, kita membenamkan diri kita sehingga firman itu berfungsi, menguatkan kita. Ada, kalau kita membaca di dalam pertama Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, itu baik sekali. Alkitab berkata, pasagrafe theopenitos kai opelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kaiosune. Bahwa firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita membenamkan diri kita, kita mengetahui ya, I'm wrong, I'm a sinner on the eyes of God. Karena itu saya perlu untuk bertobat. Kita perlu untuk bertobat. Kalau saya berkata bahwa Anda berdosa, maka Anda akan berkata, siapa engkau yang jadi hakim atas diri saya? Siapa engkau yang menjadi hakim? Apa maksud engkau berkata saya berdosa? Siapa kamu yang mengatakan saya berdosa? Orang berdosa pun tidak menolak untuk disebut orang berdosa.
Tetapi ketika Alkitab berkata, I am a sinner, saya orang berdosa, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, Roma 3:23, maka kita takluk di situ, kita tunduk. Oh iya, Alkitab berkata bahwa I am a sinner. Tetapi but the grace of God, I'm saved by the grace of God, by faith, not works. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena ini penting sekali bagi kita. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ada 4 hal penting yang akan menolong merubah kita. Satu, membawa kita kepada kebenaran, menyatakan kesalahan, dosa, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Karena itu, saya senang sekali lagu sekolah minggu itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada cara yang lain yang membuat manusia Kristen itu bertumbuh selain dia membenamkan diri dalam pembacaan kitab suci. Alkitab juga berkata demikian pada bagian yang lain. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Itulah sebabnya orang Israel dikatakan, bawalah Taurat itu kemanapun engkau pergi, ingatkanlah itu, ikatkanlah pada dahimu, pada tanganmu, tuliskanlah itu pada ambang pintu, sehingga warna kehidupan mereka itu adalah warna Torah. Iya, warna hukum Allah. Mereka membawa hukum itu kemanapun mereka pergi. Kalau kita membaca Alkitab, maka ideologi Injil itu akan mempengaruhi pikiran kita. Semua pola pikir kita adalah pola pikir biblikal, pola pikir Injil, pola pikir Yesus. Akhirnya karakter Yesus, tindakan Yesus, perkataan Yesus menjadi ideologi kita yang kita aplikasikan dalam hidup ini. Karena itu penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi dalam pelayanan. Nah, yang berikut kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 6 ayat 4, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ketika terjadi hari Pentakosta di Upper Room dan kemudian murid-murid diurapi, mereka memberitakan Injil, lahirlah gereja perdana di Yerusalem. Gereja perdana di Yerusalem. Pelayanan bertumbuh dan berkembang, dan kita melihat orang-orang yang bertobat itu dalam sosial mereka itu adalah kaum yang urban juga, yang miskin Yerusalem. Mereka berkumpul saling membagi, dan lain di situ. Dalam Kisah Rasul 6 kita bisa baca untuk pelayanan untuk orang miskin. Rasul-rasul yang ada saat itu meminta untuk mengangkat 7 orang pelayan yang baru. Stefanus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Nah, salah satu dari mereka yang akan mati syahid yaitu Stefanus. Nah, kita melihat di situ mereka melakukan pelayanan itu, tetapi mereka mengabaikan firman. Karena itu doa dan firman is the most very important thing for a servant of God. Nah, doa dan firman Tuhan itu penting sekali bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan. Kalau dia tidak punya waktu untuk berdoa, dia tidak punya waktu untuk baca firman, habis sudah. Nah, pelayanannya akan kering. Yang disampaikan itu hanya knowledge dari mimbar. Yang disampaikan itu hanya knowledge, pengetahuannya, teoritisnya. Tapi dalam perilaku praktis dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman. Divine experience with God. Jadi dia mau share apa? Dia mau share, mungkin orang akan tangkap, tetapi orang tidak catch, tidak nyambung, tidak connect dengan pesan yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan itu tajam seperti pedang bermata dua yang membelah sumsum. Pesan yang disampaikan itu tajam, merubah paradigma, menyentuh hati orang-orang to back to God, bring them to repent to God, bring them to realize their own self, they need grace. Untuk pesan itu merubah pikiran orang, pesan itu menyentil, membawa mereka supaya mereka tergugah bahwa they must live to God. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Alkitab berkata barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Barang siapa yang tidak mengasihi terkutuk, anatema. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal, budi, pikiran, dan lain sebagainya. Ini penting bagi kita. Karena itu jangan sampai kita tidak memiliki gairah akan Allah. Orang-orang yang tidak memiliki passion, orang-orang yang tidak memiliki gairah akan Allah. Alkitab berkata, bertobatlah kalau enggak, engkau telah jatuh dalam. Jadi tidak suka kepada hal-hal rohani saja, itu sudah jatuh. Nah, apalagi kita benar-benar jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mari saya akan berdoa seperti Efesus pasal 1 ayat 15 dan 17. Apa kata ayat itu? Ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita lihat sekali bahwa ayat 17 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi di sini saya berdoa supaya Roh Kudus menolong Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ya supaya memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu, roh hikmat, revelation, the spirit of the revelation. Untuk apa? To know about God, to know God, ya, know Him and make Him known in your life. Ini penting sekali untuk mengenal Dia dengan benar, karena dengan pengertian pribadi, dengan kekuatan logika, dengan pribadi mungkin kita tidak salah, tapi kita mengetahui Allah secara knowledge itu penting sekali, pengetahuan itu penting. Tetapi apakah kita mengenal Allah dengan cara benar? Selain memiliki teologi yang benar, kita juga harus punya pengalaman berjalan beriringan dengan Tuhan. Jadi pemahaman teologi dengan experience itu harus dipadukan juga. Iya, Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat mengerti, sehingga we can understand about the God season in this era in our life and do the willingness of God. Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Hatiku rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami berdoa dan kami mengucap syukur, terima kasih buat renungan pagi di hari ini. Tuhan, teach us bagaimana untuk memahami waktu-Mu, mengenal kehendak-Mu di tengah-tengah era kami, dan kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan, pada era waktu di mana kami hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roh Kudus tuntun kami, terima kasih berbicara kepada kami, speak to us, arahkan kami dalam hari-hari kami hidup, dalam pekerjaan-pekerjaan kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, istri, anak-anak, suami, keluarga. Kami bersyukur untuk memasuki minggu kedua dari Adventus Natal ini. Sehingga pikiran kami dibawa kembali untuk mengenang kembali waktu di mana kami bertobat. Bahwa Natal berbicara tentang pertobatan, tentang grace, tentang anugerah. Sehingga kami senantiasa memperbarui komitmen kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Menguruskan diri bagi Tuhan. Cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sahabat. Sampai berjumpa pada live streaming berikutnya. Shalom.